Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, pada sesi ini kita akan berbincang dengan salah seorang atlet dayung nasional, Raudhani Fitra, yang beberapa waktu lalu sukses mempersembahkan medali perak dan perunggu bagi kontingen Indonesia di Asian Games Guangzhou, Cina. Dan beliau merupakan salah satu atlet terprestasi baik di Provinsi Riau maupun di tingkat internasional untuk kontingen Merah Putih. Baik, terima kasih Raudhani sudah hadir di studio Podium Channel. Ini kemarin bagaimana perjuangan di Asian Games Guangzhou kemarin? Perjuangan ya pertama kali juga jadi skipper seumur hidup. Biasa kan jadi pendayung, jadi anggota dayung. Udah kemarin jadi skipper. Jadi berasa beratnya rasa di diet nih. Jadi dari berat 62 jadi 55. Oh, diet? Kenapa bisa diet gitu? Kan harus dari skipper sama drummer itu harus ringan. Terus si berat badan juga biar enak, orang ngedayungnya juga nggak terlalu longit, nggak terlalu belakang. Jadi harus disuruh diet. Suruh diet ya? Itu susah untuk dietnya? Pertama awal susah banget, kayak mau ngasih tahu pelatih mau nyerah, kayak nggak sanggup buat jadi skipper, mau ngedayung aja. Tapi karena udah nggak ada jadi skipper dan nggak bisa, ya udah pelatih milih udah jadi skipper. Akhirnya itu diterima ya? Dan pelatih sendiri yang nunjuk jadi skipper. Jadi skipper itu berada di kemudi ya? Belakang. Di belakang ya? Ya. Untuk apa? Kemudi buat ngurusin. Iya. Nah, ini yang keberapa nih Raudhani Fitra itu bertanding di tingkat internasional? Kalau buat Asian Games udah 3 kali. Udah 3 kali ya? Ya. Yang pertama di Guangzhou 2010, 2018 di Palembang, dan tahun sekarang juga di Wenzhou. Di Cina ya. Nah, dari 3 ini mana prestasi yang menurut Raudhani tinggi pencapaian Raudhani? Sama aja yang waktu 2010 sama yang sekarang. Udah sama mencapai juga bertahan aja. 3 perak. 3 perak juga ya. Nah, ini kan Raudhani cewek nih. Kenapa berminat untuk terjun ke dunia dayung? Biar beda aja sih deh. Walaupun basket, badminton itu kayak kurang berminat aja. Jadi kayak ibaratkan olahraga manja lah gitu. Iya. Jadi kan dari kecil kan udah mandiri sendiri. Udah keras. Jadi harus keras sendiri juga, mandiri juga dari sini. Iya. Kayak tertarik aja. Soalnya kan kemarin juga kakak pernah jadi mantan atlet juga. Jadi kayak pas lihat dia latihan dia udah kayak tertarik. Di situ juga orang tua juga belum izinin. Belum diizinkan orang tua. Apa alasan orang tua belum? Katanya berat, katanya keras. Ya udah kalau udah katanya SMP aja, kalau nggak SMA baru. Ya udah pas udah kelas 3 SMP langsung kabur. Kabur dari rumah? Iya. Biar bisa bergabung di dayung. Udah merasa kayak ada hasil, udah ditunjukin hasilnya baru sedikit-sedikit orang tua udah menerima. Hasil apa? Hasil prestasi? Pas langsung masuk, dipilih langsung untuk ke Jurnas Senior di Makassar, langsung dipilih buat ke Platnas 2010 itu, langsung orang tua langsung anak saya begitu. Iya. Berarti dia mampu dan yakin. Di situ mulai orang tua yakin dan percaya. Nah, kemudian kan kabur nih dari rumah. Kabur kan karena apa? Karena dilarang orang tua. Dilarang orang tua. Nggak dibolehkan. Jadi ketika kabur, Ya udah nggak ada kontak, nggak ada telepon orang tua. Ditelepon sama orang tua nggak diangkat. oh gitu. Ternyata Raudhani di mana waktu itu? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Iya. Masih di Rumbai ya. Oh, latihan di rumah waktu itu ya. Tapi setelah itu dikabari orang tua ya, setelah ini, atau mungkin orang tua dapat informasi dari orang lain bahwasannya Raudhani bergabung di Langsung telepon orang tua. orang tuanya ya. Dan alhamdulillah langsung di. Iya, terima. Nah, apakah ini ada faktor ini tradisi di kampung sendiri? Kayaknya ada juga, tapi kayak dari hati itu kayak penasaran, dari awal penasaran, jadi kayak
ingin memacu diri sendiri aja. Kayak merubah nasib aja. Iya. Iya. Karena ada senior sebelumnya ya. Senior yang sebelumnya Bang Eka, Hmm. Bang Randi, Bang Wery, Yusuf. Jadi tertarik di situ. Iya. Nah ini sejak kapan mulai bergabung di cabang olahraga dayung ini? 2009 akhir, memasuki 2010. Itu masih 3 SMP ya? Iya. Siapa yang ngajak Rodani untuk bergabung ke sini? Waktu pertama awal itu masih pelatihnya Muhammad Amin. Jadi pas dia sering main ke tempat latihan juga, ya udah pas ke situ mau nggak jadi dayung? Ya udah di situ tertarik, ya udah langsung ke situ. Berarti Rodani menengok orang latihan waktu itu, nggak diajak langsung sama Iya. pelatih ini ya? Karena kakak kan juga atlet juga dulu, jadi tertarik aja. Iya. Nah itu kan bergabung 2009, Iya, benar. kemudian ikut Asian Games ya di Iya. Cina 2010 waktu itu. Itu kan prestasi. Iya. Nah berapa bonus kontrak itu Rodani terima? Waktu itu bonusnya 600 juta. Itu 3 perak juga. 3 perak ya, Hmm. berarti 1 peraknya 200 juta Iya. gitu ya. Dan itu diberitahu ke orang tua dan uangnya untuk digunakan apa waktu itu? Buat usaha, buat kebun, buat kendaraan juga, buat bikin rumah juga orang tua. Dan itu dari pemerintah waktu itu apakah ada penerimaan sebagai PNS atau tidak? Waktu itu belum ada, tapi buat yang senior sudah ada. Tapi kan waktu itu masih muda, jadi belum ada umur buat ini. PNS ya. Tapi waktu itu kok jatah untuk Rodani udah Ada, tapi umur belum cukup, masih sekolah. Oh masih sekolah pada Iya. waktu itu. Berarti umur berapa Rodani ini? Umur 15. Umur 15 tahun. Nah, itu ada yang termuda waktu itu ya? Iya, masih termuda di waktu pelatnas. Di pelatnas. Iya. 15 tahun sudah dapat berprestasi di tingkat Asian Games pada waktu itu ya. Iya, Nah, apakah sudah PNS? sudah. Sudah ya. Tahun berapa kemarin? Kemarin itu pengangkatannya 2018. Jadi pas ini jadinya 2019. 2019. PNS di mana? Kayak Menpora. Oh, di Kemenpora. Iya. Berarti langsung diterima atau mungkin Iya, langsung. langsung diterima? Iya. Asal prestasi mana? Prestasi Asian Games 2018. Oh, Asian Games. Yang 2018-nya ya. Yang di Indonesia-nya ya. Iya, di Palembang. Ada di Palembang waktu itu ya. Bukan prestasi di 2010 waktu itu ya. Bukan. Kalau 2010 ini di Dispora. Iya. Oh, ada Sephora, rombongan Bang Eka pada waktu itu ya. Bagaimana respon keluarga waktu itu ketika Rodani dapat ini? Seneng, bangga gitu. Dari yang nggak yakin jadi yakin. Kayak terharu, langsung kayak dipeluk langsung nangis. Karena ini mungkin prestasi yang luar biasa ya. Iya. Nah, siapa yang menurut Rodani yang berjasa terhadap Rodani sehingga berprestasi pada saat ini? Biasanya waktu masih ada Pak Amin yang mengenalin dia dayung dan mengenalin kami sampai kelas. Dan menurut Rodani selama latihan di dayung apa yang cukup berat menurut Rodani? Beratnya kayaknya semua sih, tapi ya dengan hati tadi, dengan niat tadi aja. Kalau merasa terpaksa dan ngeluh, ya udah. Tapi kalau merasakan dengan kayak dapat latihan berat tapi merasa terpaksa, bakal merasa lelah, capek. Jadi nggak bakal ada manfaatnya. Iya. Nah, di zaman Rodani berapa orang pendayung cewek pada waktu itu? Waktu itu masih ramai. Masih ramai ya? Iya. Ada 40 orang itu dulu, zaman dulu. Tapi kalau masih zaman sekarang nggak ada penerus. Nggak ada lagi penerus. Tapi kalau kemarin pulang ada, tapi masih baru-baru, masih belajar gitu. Nah, itu persaingan sama waktu Rodani memang cukup berat lah ya, karena ramai yang minat itu ya. Atau mungkin Rodani orang pertama mungkin yang berprestasi di cabang olahraga dayung ini untuk kategori cewek. Tapi untuk sampai ke Asian Games berikutnya Rodani aja.
yang waktu ratingan Rodani masih ada 2010 masih di situ. Pas mereka udah dapat itu semua udah hilangnya. Iya. Rombongan siapa pada waktu itu? Wina Apriani. Sekarang enggak lagi ya? Berarti seangkatan Rodani cuma Rodani aja yang sampai bertahan sampai hari ini. Apa yang membuat Rodani bisa bertahan sampai hari ini? Ya beranggapan kalau masih mampu ya lakuin aja dulu. Kalau udah nggak mampu ya udah stop di situ. Dan memang jiwa Rodani memang di situ ya. Coba olahraga dayung ya. Soalnya kalaupun terasa udah jauh dari olahraga itu kayak aneh aja rasanya. Jadi kayak hidup itu udah di situ. Respon masyarakat pada waktu Rodani terjun ke dunia dayung ini sebagai seorang cewek, apakah ada mungkin bisik-bisik orang atau omongan orang yang mungkin cewek kenapa terjun ke cabang olahraga dayung? Enggak sih, kayak bangga aja mereka, kayak support. Jadi kayak gimana, kalian bisa nggak kayak Rodani atau apa, kenapa coba nggak dicobain, kenapa kalian ini nggak lanjutin, kayak lihat Rodani kayak gitu, kayak saling membandingin gitu. Jadi kayak merasa nggak enak juga kalau dibandingin. Ya, karena Rodani sudah menunjukkan prestasi ya. Kemudian mungkin ya penghasilan lah mungkin di cabang olahraga. Nah kemudian awal mula Rodani berprestasi di kejuaraan apa pada waktu itu? Di Makassar, kejuaraan senior. Oh senior? Iya. Itu di K4. Oh di K4 waktu itu. Sekarang di nomor apa? Kemarin di SEA Games di K2 sama K4, emas sama perunggu. Sama sepak perunggu ya? Oh, bukan kayak atau kano ya? Kayak? Kayak ya? Kalau yang SEA Games. Tapi kalau buat Asian Games kemarin di Dragon Boat. Dragon Boat ya? Spesialisnya di kayak? Iya. Cuma di kayak ya? Dari sekian bonus mungkin yang Rodani terima, bonus yang paling banyak diterima pada kejuaraan apa? Waktu SEA Games tahun lalu di Vietnam. SEA Games ya? Berapa? Sudah berapa? Itu hampir mau 1 M. Oh 1 M? Di Dragon Boat juga? Di kayak. Oh di kayak juga? Iya. Kayak 2? Kayak 2, kayak 4 karena turun 4 nomor. Di kayak 2, jarak 200, 1000, jadi 4 nomor. 4 nomor dapat semua ya? 2 emas, 2 perunggu. Nah dari bonus itu ya itu apa Rodani gunakan apa dana bonus ini? So itu kumpulin aja. Atau bukan saham gitu? Lagi merencanakan. Merencanakan ya? Iya. Buat kebun apa seperti Moiser kan ada hampir 30 hektar gitu ya. Rodani belum ya? Lagi merencanakan ya usaha ini lah gitu. Banyak ada buat per bulannya. Jadi sekarang tinggal di Jawa Barat ya? Iya. Di Jawa Barat. Nah sekarang profesinya apa sekarang Rodani? Kalau buat sekarang kembali lagi ke kayak. Pakai kayak lagi ya? Iya. Nah ini kan udah umur 15 tahun ya Pak Rodani ini udah terjun ke dunia atlet gitu kan. Sekarang sudah sampai ke 2023. Nah apakah memang akan melanjutkan terus sebagai atlet atau mungkin sudah menganggap cukup sampai di sini aja mungkin? Kalau menurut diri pribadi, kalau masih mampu masih lanjut. Kalau masih dipakai udah lanjut. Tapi kalau udah merasa puas dulu janganlah. Nanti nyesel. Berarti tetap lanjut ya. Nah target ke depan apa nih kejuaraan yang akan diikuti? Kalau buat ke depan belum ada sih. Soalnya katanya tahun 2025 masih ada SEA Games. Masih game. Selama terjun di dunia olahraga ini, bagaimana Rodani melihat dari sisi kehidupan Rodani? Apakah memang ada perubahan atau mungkin olahraga ini cukup
membawa kebanggaan tersendiri dengan perekonomian keluarga? Ada dari dulunya yang sering jual kerupuk buat sekolah, buat jajan, buat ngumpulin duit, dan beli buku dan kayak jual-jual kerupuk yang 100-100. Oh, Rodani? Nah, Di sekolah? jual es, jual-jual tebu orang-orang buat pas lagi main bola di situ nyari duitnya buat nyari jajan ke sekolah. Iya, ya. Di sekolah Rodani jualan itu. Apa yang membuat faktornya Rodani menjual itu? Karena kan orang tua kan udah cerai, jadi ditinggal ayah dari kecil. Rodaninya. Umur berapa orang tua bisa? Masih bayi. Oh, masih bayi. Jadi nggak dibiayai sedikit. Jadi yang membiayai ini orang tua, yang cewek. Yang cewek. Orang tua usaha apa pada waktu itu? Petani. Oh, petani. Iya. Dan Rodani anak yang bungsu ya? Iya. Dari? 2 bersaudara. Oh, dari 2 bersaudara. Jadi Rodani lah yang menghidupi berusaha dengan ibu pada waktu itu ya untuk menghidupi keluarga ya. Iya. Dan itu siapa yang membuatkan jualan-jualan itu? Orang tua sendiri. Jadi kayak nggak mau ngebebanin aja. Jadi kami suruh jualan aja kerupuk, kalau nggak ini buat ini biar ada buat jajan aja, kalau nggak ditabung duitnya. Terus nenek juga jual es, udah kami yang jual. Berarti memang orang tua mengharap dengan hasil jualan itu bisa setidaknya untuk jajan sendiri lah ya berarti ya. Nah, dengan Rodani mungkin berpenghasilan sekarang, kemudian orang tua dengan kehidupan yang mungkin yang dulu susah, apa yang Rodani apresiasikan untuk ibu yang dianggap mungkin Rodani sudah berpenghasilan sendiri ini? Ya apapun yang orang tua minta ya udah kasih. Meskipun dia nggak minta, nggak ini, meskipun dikasih dia selalu nanya ada duit nggak, ada duit. Padahal anaknya dapat duit terus gitu. Iya. Yang penting nyenangin orang tua. Sekarang orang tua masih hidup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya. Dan dia dengan siapa tinggal sekarang? Sekarang sendiri. Oh, sendiri dia? Iya. Sama kakak juga di Pekanbaru juga. Sudah umur berapa kira-kira ibu sekarang? 65. 65. Berarti dia tinggal sendiri, Rodani juga dengan kehidupan sendiri. Mungkin berharap doa beliau untuk Rodani lah ya. Nah, dengan keberhasilan ini mungkin apa yang Rodani ingin sampaikan ke beliau, mungkin ke ibu yang dengan susah payah mungkin membesarkan Rodani. Sekarang Rodani sudah berpenghasilan sendiri. Apa yang Rodani ingin sampaikan ke beliau? Susah sih. Yang penting terima kasih gitu. Udah merawat kami dari kecil. Dari tadinya yang nggak ada apa-apa, ngebiayain ibu sendiri gitu. Dari jajan nggak cuma 150 rupiah dari SD. Pokoknya dia selalu banting nyari duit buat sekolah, buat makan, buat ini. Selalu dibantu orang tua, di keluarga juga. Baik, terima kasih, sehat selalu, panjang umur. Ya, yang penting jaga diri aja, penting sehat. Nah, kapan kira-kira mungkin Rodani akan berpikir untuk bersama ibu mungkin dengan kesendirian dia di kampung gitu ya? Mungkin habis di SEA Games 2025 enggak? Mungkin sudah di situ. Untuk bisa kumpul lagi sama ibu ya. Nah, kan sekarang di Kementerian Pemuda Olahraga ya, PNS ya. Iya. Nah, apakah mungkin
untuk berpindah ke provinsi Riau atau mungkin ditugaskan di sini gitu, Kayaknya masih di sana. di Kemenpora ya. Nah kehidupan Rodani berarti keras ya, karena dari bayi ditinggal, Iya. kemudian Terus wajah ayah nggak kenal. sampai sekarang nggak kenal wajah ya, Dari umur 26 baru kenal. 20 tahun. Dia adiknya keluarganya ke rumah. Ya udah katanya ayah kalian masih hidup dan nyari kalian gitu. Kami nanya langsung kenapa nggak dari dulu nyari. Ketika kami lagi susah buat makan aja ini susah, buat ini biaya hidup aja susah, kenapa nggak dari dulu? Kenapa dari sekarang yang kayak ibaratkan udah berhasil, udah rumah udah beda, penghasilan anak-anak sudah beda, kenapa nggak dari dulu? Kenapa sekarang kalian cari? Dia diam aja. Oh bukan orang tuanya yang datang, yang adik keluarganya yang datang. Kami yang Nggak, maksudnya yang datang ke apa? itu adiknya, Adiknya bukan ya? dia. Jadi kami ngomong ke dia langsung diperawat telepon. Oh gitu. Pas adiknya datang ke situ juga keluarga juga ngomong begitu. Kenapa nggak dari dulu nyari? Mereka dari dulu nih nyari kalian. Katanya alamatnya pindah-pindah, dibilangnya ke sini, bilang ke situ. Jadi nggak tetap. Ya tahunya masih di lingkungan Sumatera. Oh gitu. Nah itu kan baru umur 26 tahun ya. Bagaimana usaha Rodani mungkin dengan kakak untuk mencari ayah ini? Itu udah lama banget pengen, ayo kita cari ayah di mana. Gitu udah dari pokoknya tiap tahun ngomong kayak gitu. Tapi bingung, ada yang ngomong di sini, ada yang ngomong di situ, ya udah. Jadi nggak susah, nggak terlalu paham di alamatnya di mana. Dan dia bukan orang kampung ya? Bukan. Bukan ya? Apa yang membuat dia berpisah dengan ibu? Apakah beristri lagi, selingkuh, atau mungkin ada masalah selingkuh ya? Istri lagi. Dan berarti Rodani sekarang fokus untuk ibu lah berarti ya? Sekarang tuh udah berapa? 29. 29. Berarti 3 tahun yang lalu dia baru datang keluarganya ke Rodani. Iya. Jadi semenjak dari umur 26 ke sekarang nih, apakah dia Rodani mencari sosok ayah atau mungkin dianggap tidak ada sama sekali? Udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali. Karena ayah ibu ya satu aja. Ibu tadi aja. Oh ibu yang membesarkan Iya. Rodani. Udah sebagai ayah juga. Jadi kalau pun ayah udah kayak enggak, udah nggak. Karena udah terbiasa. Iya dengan. Dari kecil juga udah. Dari kecil udah ngerasain nggak pernah ngerasain kasih sayang ayah lah gitu. Jadi sampai sekarang udah biasa aja. Apa yang Rodani yang Rodani salutkan terhadap sosok seorang ibu menjalani hari-hari tanpa ayah dari Rodani? Kerja kerasnya. Nggak, meskipun dia sakit tetap aja dia kerja lagi gitu. Malamnya sakit, besoknya dia kerja. Sampai sehari. Jadi nggak kebayang itu kalau nggak dia yang ini kan. Kayaknya bangga aja punya ibu seperti itu. Dan kerja ibu apa? Selain untuk mengikuti bertani, selain itu apa? Sekarang juga masih jaga sapi juga, banyak juga sapi. Sapi dia? Iya. Sapi sendiri? Iya. Dari hasil ini ya prestasi buat ngasih per bulan dia mah nggak taunya ini diam-diam gitu. Iya gitu. Oh, jadi dia uang yang Rodani kasih dibelinya Iya. sapi. Iya. Udah berapa ekor sekarang? Nggak tahu ditanya berapa. Enggak, itu sapi orang, itu sapi orang bilang itu sapi makmu. Dan itu Rodani buatkan rumah ya khusus untuk ibu ya dari hasil ini ya. Iya. Pas 2010 langsung bikin.
Oh, dari bonus Asian Games pada waktu itu. Iya. Nah, Rodani mungkin bagaimana suka duka menjadi seorang atlet di dayung ini? Kalau suka dukanya ya itu jauh dari keluarga, jarang pulang juga, kadang orang lebaran nggak pulang, kadang lebaran di negeri orang, dipukul lah pasti ada, dimarahin juga pasti ada, karena demi kebaikan kita sendiri. Kalau memang salah ya udah dimarahin pasti. Kalaupun pelatih diam, kalau kita marah ya udah pelatih berarti udah masa bodoh. Jadi kalau masih pelatih masih marah, masih bawel, masih ngasih tahu dengan hal-hal yang begini, berarti kita baik, bakal maju. Nanti buat kebaikan diri kita sendiri. Nah, dipukul karena apa waktu itu, Rodani? Kesalahan sih, kena kayak disuruh maju tapi nggak maju, tapi biasalah kalau udah pelatih gitu. Iya. Gitu aja, bukan. Itu banyak dihabiskan di Pelatnas ya? Pelatnas. Berapa tahun Rodani di Pelatnas? Udah 11 tahun. 11 tahun? Berarti di Riau-nya nggak pernah latihan atau gimana? Waktu kemarin 2020 kena COVID, jadi latihannya di sini. Oh, ya pernah di sini ya. Jadi sekarang masih di Pelatnas atau seperti apa? Masih panas. Masih di Pelatnas ya. Kalau sukanya mungkin? Sukanya Oh, banyak ya? Sukanya banyak sih. Giliran dapat bonus seneng gitu. Kalau udah berhasil disanjung-sanjung gitu. Pas udah kayak menang udah oh itu yang menang, oh itu yang sukses, oh anak itu, oh itu. Iya. Itu aja yang kalau yang senangnya. Sukanya, kalau dukanya nggak usah. Iya. Biar di balik layar aja. Kalau sukanya depan layar. Nah, apa dari sekian banyak kejuaraan yang Rodani ikuti, mana penyambutan yang berkesan sampai hari ini mungkin di Rodani? Berkesan tahun ini kayaknya. Ini kayaknya berkesan aja. Di mana-mana kayak diundang gitu. Kemarin kan udah nggak ada. SEA Games pun juga enggak, tahun 2018 juga enggak. Tahun sekarang kayak berkesan aja. Di mana-mana diundang. Apa yang ingin Rodani sampaikan? Karena kan wanita nih, cewek, mungkin banyak juga di daerah-daerah yang juga berminat untuk menjadi seorang atlet dayung. Dengan prestasi Rodani sekarang, apa yang ingin Rodani sampaikan kepada mereka, terutama cewek mungkin? Ya kurangin gengsi aja, ego, jangan terlalu banyak milih, jangan terlalu banyak nuntut, apalagi kehendak dari orang tua, jangan ikutilah apa yang keinginan diri sendiri aja. Kalau yakin merasa tekuni olahraga ini udah, yang menentukan masa depan kita itu kita sendiri, bukan orang tua dan bukan orang lain. Kalau merasa mampu, ya udah lanjutin. Nah, mungkin terakhir Rodani, apa yang ingin Rodani sampaikan ke atlet lain mungkin yang ingin berprestasi lebih tinggi, apa yang Rodani ingin sampaikan? Motivasi Rodani lah. Yang buat teman-teman dan atau adik junior gitu, mungkin awal mula mungkin merasa berat, coba tekuni lagi niat kalian, gimana rasa capeknya itu, lelahnya lawan aja. Mungkin ada rasa capek pasti ada, rasa nyerah pasti ada, tapi ingat aja masa depan, lihat aja sosok masa depan dengan baik. Fokus lagi, jangan mikirin sana sini, mikirin orang, itu apaan sih, itu dayung apaan, nggak bakal enak, apalagi cewek. Yakin satu sisi hati kalian, kalau udah tekad di dayung udah tekuni sampai berhasil, pasti sukses. Sepertinya Rodani tomboy ya? Oh ya, suka aja, kayak simple aja daripada yang nggak suka, terlalu suka. Apakah mungkin karena ini faktor dari Mungkin perjuangan? ada faktor dari keluarga juga. Mungkin dari kecil udah keras. Ya, akhirnya terbiasa dengan situasi seperti ini ya. Oke, terima kasih Rodani yang telah berbagi. Ya,
kisah yang kita. Mungkin itu kepada sahabat inspirasi, diskusi kita, berbincang kita dengan Raudhani Fitra, salah seorang atlet dayung berprestasi yang masa kecilnya penuh perjuangan. Akhirnya karena perjuangan dan tekad yang bulat, beliau mampu berprestasi, bahkan menjadi seorang PNS di Kemenpora berkat prestasi beliau sendiri. Mungkin itu, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Podium Channel. Semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.